visi pendidikan Indonesia saat ini ya itu adalah merujuk kepada 6 dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Pemahamannya adalah bahwa visi pendidikan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini adalah visi dari pendidikan Indonesia. Sementara kita adalah satuan pendidikan yang ada di wilayah Indonesia, maka tidak kita harus mendengarkan dan merujuk visi yang akan kita buat di satuan pendidikan pun itu kepada visi pendidikan Indonesia yang sudah dilaunchingkan. Lebih mengarah kepada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka kebijakan Merdeka Belajar yang dibuat oleh Mas Menteri ya terkait dengan perencanaan berbasis data ini adalah diantaranya untuk menjamin bahwa yang pertama, pendidikan di Indonesia itu berkualitas dalam rangka memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Lebih kompeten dan berkarakter ini adalah yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Karena mulai dari kebijakan, mulai dari CP, capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, sampai ke fase EF-nya itu adalah dalam rangka melaksanakan pendidikan yang berkualitas di mana peserta didik yang ada di satuan pendidikan itu mendapatkan kemajuan dalam belajar sehingga menjadi kompeten dan berkarakter. Nah, fokusnya pada Bapak Ibu sekalian, fokusnya adalah saat ini adalah kepada kompetensi dasar dan karakter. Yang kedua, menjamin bahwa tidak adanya masyarakat Indonesia yang termarginalkan atau memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan usianya berkewajiban untuk mendapatkan pendidikan itu tidak ada yang termarginalkan atau sulit mendapatkan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, maka dilaksanakanlah intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan ini. Ini jaminan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan cara atau strategi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Ibu Bapak sekalian, nah berbagai kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar yang sudah di-launching oleh Mas Menteri ini sebagai pemahaman saja bahwa kita sekarang sudah ada pada Merdeka Belajar episode ke-19. Mulai dari episode yang 1, penggantian UN, ya, seterusnya. Kemudian yang paling krusial bagi SMK itu adalah Merdeka Belajar episode 8, yang terkenal dengan link and match-nya 8+I-nya, di bawah program SMK Pusat Keunggulan, ya. Kemudian yang sekarang adalah yang ke-19 ya, tanggal 1 April 2022 terkait dengan rapor pendidikan Indonesia. Berarti Ibu Bapak, karena ini sudah menjadi ketetapan Menteri Pendidikan, kita sebagai satuan pendidikan, maka saya menyampaikan suka tidak suka, siap tidak suka siap, maka satuan pendidikan harus menjadikan perencanaan berbasis data ini menggunakan rapor pendidikan yang nanti akan kita pelajari bersama. Bapak-bapak sekalian, nah terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar, ini adalah bahwa pada Merdeka Belajar ini, seperti yang tadi disampaikan, ya kita mengarahkan kepada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, industri maupun masyarakat terkait di dalamnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa menjamin sekolah anak Indonesia itu memiliki angka partisipasi yang tinggi. Targetnya sekarang ini adalah lebih dari 95%. Sementara yang jenjangnya pada pendidikan dasar dan menengah itu lebih dari 90%. Sementara yang jenjang pendidikan tinggi itu masih lebih dari 70%. Nah, ini dalam rangka
meminimalkan kelompok yang termarginalkan. Kemudian yang berikutnya, mendorong pembelajaran siswa, di mana siswa ini ya diharapkan nanti dalam proses pembelajarannya, hasil belajarnya ini adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Sementara berdasarkan hasil penelitian ini bahwa disampaikan bahwa 90% itu akan berpengaruh kepada tingkat penempatan kerja ketika anak ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Ke Bapak Ibu. Kemudian tidak ada anak yang tertinggal, distribusinya yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonominya. Yang tadi yang termarginalkan kan itu tidak ada anak yang tertinggal. Nah, semua ini ketiga-tiganya Ibu Bapak sekalian ya bisa dicapai dengan adanya perencanaan berbasis data yang datanya ada dalam rapot pendidikan. Jadi tingkat partisipasi anak itu tinggi atau rendahnya itu ada dalam rapot pendidikan, sehingga nanti akan dimunculkan perencanaan berbasis data berdasarkan itu. Kemudian hasil belajar siswanya, pengetahuan dan keterampilan juga akan terdata ya di rapot pendidikan. Dan demikian juga dengan terkait dengan masalah geografis maupun sosial ekonomi satu wilayah itu akan muncul dan akan terdeteksi di dalam rapot pendidikan, sehingga nanti dalam pengelolaannya, dalam upaya untuk memperbaikinya dalam kegiatan perencanaan berbasis data itu semuanya berdasarkan kepada rapot pendidikan. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ya, perencanaan berbasis data ini ada 3 hal yang dilakukan, gitu ya. Antara lain adalah yang pertama, satuan pendidikan mengidentifikasi masalahnya berdasarkan indikator yang ada dalam rapot pendidikan. Karena nanti akan dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, di rapot pendidikan itu nanti ada gradasi warna dari warna merah, kuning, hijau, dan biru. Pemahaman warnanya itu adalah warna merah berarti kurang baik, warna kuning berarti cukup baik, warna hijau berarti baik, warna biru itu sudah sangat baik. Nah, berdasarkan warna-warna ini nanti Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan akan mengidentifikasi masalahnya apa. Kalau sudah teridentifikasi masalahnya apa, maka berikutnya adalah melakukan refleksi, gitu ya. Dari masalah itu muncul karena apa? Akar masalahnya seperti apa? Kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dilakukan refleksi. Kenapa seperti ini? Ya, capaiannya, pemerataannya, proses pembelajaran dan seterusnya Bapak Ibu, itu adalah tahap refleksi. Yang nanti berikutnya satuan pendidikan dari identifikasi dan refleksi ini melakukan pembenahan melalui perencanaan berbasis data sampai kepada kegiatan nanti yang dicoba untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi itu muncul dalam anggaran rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan sekolah atau RKS itu. Nah, ini 3 langkah Ibu Bapak sekalian. Nanti akan lebih jelasnya nanti ketika kita paparan di materi yang berikutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan rapot pendidikan ini hadir dalam rangka apa? Mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada saat peningkatan kualitas pendidikan. Di mana biasanya Ibu Bapak kalau ada aplikasi-aplikasi ini itu cenderung banyak yang aplikasi yang diminta diisi oleh satuan pendidikan, dan itu memang cenderung membebani satuan pendidikan karena banyaknya lembar-lembar evaluasi yang beragam. Kita ambil contoh misalkan untuk yang penjaminan mutu pendidikan yang tahun-tahun sebelumnya, itu kan Bapak Ibu sekalian kan harus mengisi instrumen untuk guru, untuk siswa, untuk kepala sekolah yang total instrumennya kan lebih dari 180 item pertanyaan yang harus dijawab. Dan ini jelas membebani sekolah. Nah, rapot pendidikan nanti posisinya tidak membebani. Seperti apa tidak membebaninya nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikut. Yang kedua, Bapak Ibu, seluruh lembar evaluasi yang kemarin-kemarin ini menghasilkan data yang beragam, berbeda, dan kadang-kala bertentangan. Ya, artinya misalkan kementerian ingin ada survei, dilaksanakan survei, dinas pendidikan ada survei, dilaksanakan survei, kemudian kementerian yang lain misalkan mengadakan survei, dilakukan survei. Yang ketiga-tiganya atau yang beberapa survei tersebut ini bukan kadang-kadang ya, seringnya ini kan pasti beragam, berbeda-beda.
hasilnya juga kadang-kadang bertentangan. Salah satu contoh yang saya ambil misalkan, bagaimana hasil survei BPS kemarin di tahun 2018-19 ini sangat menggugah dan sangat menggelitik orang-orang SMK, di mana kita dianggap sebagai penyumbang pengangguran terbanyak dibandingkan dengan SD, SMP, SMA, Bapak Ibu sekalian. Kan nyatanya tidak seperti itu. Sebagian sekolah menyatakan itu tidak benar, kan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa survei yang dilakukan itu memang beragam, berbeda, bahkan bertentangan hasilnya. Nah, ini yang lalu. Sekarang tidak lagi banyak survei, ya, hanya ada satu raport pendidikan saja, dan itu tidak membebani satuan pendidikan, dan itu cara melihatnya sama untuk setiap stakeholder. Tidak akan mungkin berbeda, karena yang dilihatnya adalah satu, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian karena berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian, cenderung satuan pendidikan itu kan juga bingung mana yang harus diperbaiki. Menurut ini harus diperbaiki. Menurut ini harus diperbaiki. Menurut ini yang harus diperbaiki. Kenapa tunjuknya? Karena saking banyaknya yang harus diperbaiki, ya kadang-kadang saya melihat satuan pendidikan justru bergeraknya sesuai dengan keinginan sendiri, tidak kepada data yang ada. Nah, hal-hal ini nanti yang akan dicoba diperbaiki dengan raport pendidikan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah nanti langkah-langkahnya ini adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Langkah 1, analisis profil pendidikan. Langkah 2, analisis akar masalahnya. Langkah 3, perumusan program dan kegiatan. Langkah 4, pemasukan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Langkah 5, dilaksanakan. Langkah 6, di monitoring dan evaluasi. Nah, langkah-langkah yang keempat ini di satuan pendidikan kan muncul ada rencana kerja jangka menengah, ada rencana kerja tahunan, dan ada rencana kerja anggaran sekolah. Ibu sekalian, ini nanti langkah-langkahnya yang akan kita lakukan di dalam perencanaan berbasis data yang menjadikan raport pendidikan sebagai sumber datanya. Nah, Ibu Bapak sekalian, nanti perencanaan berbasis data ini tidak hanya di satuan pendidikan, tapi juga meliputi dua hal yang sama, ya, itu antaranya adalah perencanaan dilakukan di satuan pendidikan, semua level satuan pendidikan, juga perencanaan ini dilaksanakan di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Datanya sama, data yang dilihatnya nanti adalah sama raport pendidikan. Ya, nah kemudian Kemendikbudristek dalam hal ini dalam rangka melaksanakan Merdeka Belajar untuk raport pendidikan ini bisa memfasilitasi, ya, dalam bentuk apa, bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan berbasis data. Seperti yang disampaikan oleh Pak Akhir ini, Dispar mendapatkan tugas untuk mendampingi wilayah Kalimantan dan DKI Jakarta diantaranya seperti itu. Kemudian dukungan materi sudah diluncurkan buku saku baik untuk raport pendidikan Bapak Ibu sekalian. Bisa Ibu Bapak download, ya, bisa Ibu Bapak pelajari sendiri, maupun misalkan ada pusat bantuan yang disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan di profil atau di platform raport pendidikan dan Bapak ada terkait dengan glosarium, di mana di situ berbagai pertanyaan terkait dengan raport pendidikan itu di situ juga ada jawabannya. Ya, di situ Bapak Ibu nanti bisa dibaca dan seterusnya. Ini adalah fasilitasi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita masuk kepada yang kedua, profil pendidikan. Nah, nanti setelah yang kedua ini Ibu Bapak mungkin nanti akan ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Nanti kita diskusi setelah bab 2 ini. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan kebijakan tadi sudah, yang sekarang yang kita akan sampaikan ini adalah terkait dengan profil pendidikan dan platform lapor pendidikan, di mana dalam kegiatan ini kita memiliki tujuan 3 diantaranya adalah yang pertama, Bapak Ibu memahami definisi, kerangka, dan struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan dan bagaimana cara membaca raport pendidikan melalui desktopnya raport pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu, bagaimana cara mengunduhnya, bagaimana cara membaca hasil unduhan dan seterusnya. Kemudian
Yang ketiga, ibu bapak juga nanti mampu mengakses dan menggunakan platform raport pendidikan, bagaimana loginnya dan seterusnya. Karena ternyata belum semua satuan pendidikan itu bisa login. Ya, terkendalanya ada di mana nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu sekalian. Yang jelas yang login kepada raport pendidikan itu adalah hanya kepala sekolah yang memiliki username itu adalah admin.belajar.id. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti belum mendapatkan username ya dan passwordnya, nanti silahkan kita diskusikan kira-kira ada di mana posisi kendalanya, dibantu oleh Pak Iwan. Mungkin nanti juga akan muncul pencerahan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, nah apa perbedaannya sekarang antara raport pendidikan, profil pendidikan, dan platform raport pendidikan, kan gitu ya. Ibu Bapak gambarnya seperti ini ya. Yang dimaksud dengan profil pendidikan itu adalah laporan yang secara komprehensif, secara general ya, terkait dengan posisi hasil evaluasi sistem pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, jadi generalnya Bapak Ibu sekalian. Secara umumnya aja ya, yang muncul dalam profil pendidikan. Makanya Ibu Bapak yang saya hormati, nanti profil pendidikan itu munculnya di mana? Di desktop awal rapor pendidikan ketika Ibu Bapak masuk ke platform lapor pendidikan. Jadi di situ nanti ketika masuk akan muncul data general itu Bapak Ibu sekalian. Numerasinya, literasinya, karakternya, kemudian GTK-nya dan seterusnya. Di situ akan muncul secara general terkait dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu profil pendidikan. Nah, ketika Ibu Bapak mengunduh raport pendidikan di platformnya raport pendidikan, maka nanti hasil unduhan itu akan muncul secara terinci ya, kinerja dari satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kalau profil mengatakan literasinya warna hijau, nah itu kan di profil ya. Karakternya warna biru, berarti sudah sangat baik. Nanti di raport pendidikan ini sudah mulai secara terinci disampaikan bahwa literasi ini warnanya hijau, tapi ada indikator di bawah literasi itu yang masih hijau atau yang masih kuning atau yang masih yang semerah yang harus Bapak Ibu perbaiki. Dan itu adanya di raport pendidikan yang nanti Bapak Ibu unduh gitu ya. Nah, ini raport pendidikan perlu diperbandingan. Nah, raport pendidikan saat ini itu adalah yang Ibu unduh. Nah, nanti Bapak unduh ya. Nanti tahun 2023, nah raport pendidikan ini nanti akan muncul perbandingan antara hasil raport pendidikan tahun 2022 dengan raport pendidikan tahun 2023, di mana nanti akan bergeraknya. Literasinya apakah ada peningkatan atau ada kemunduran dan seterusnya, itu juga bagian dari raport pendidikan. Nah, yang ketiga, platform raport pendidikan itu yang mana? Adalah aplikasi raport pendidikan berbasis web yang ada di raportpendidikan.kemdikbud.go.id yang nanti Ibu Bapak akan masuk. Jadi raport pendidikan itu berbasisnya adalah berbasis platformnya berbasis web. Sudah ada webnya, nanti Bapak Ibu tinggal nanti masuk ke web tersebut menggunakan akun yang sudah terverifikasi sebagai admin belajar.id. Nah, Ibu Bapak sekalian, raport pendidikan dan perencanaan berbasis data tidak dibuat untuk menghukum atau menjudge satuan pendidikan. Ini yang dihindari ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan kalau dulu PMP misalkan, kan itu menjudge ya Bapak Ibu, mohon maaf, menjudge, oh sekolahnya baik karena sudah mencapai angka 4 menuju SNP gitu kan. Oh sekolahnya kurang baik karena masih di situnya SMP 1 gitu ya, karena nilainya 1 gitu Bapak Ibu sekalian. Ya? Nah, raport pendidikan saat ini tidak dalam untuk menghukum atau menjudgment satuan pendidikan yang salah. Artinya ketika di dalam raport pendidikan memunculkan warna yang merah, itu tidak menjudgment bahwa Bapak Ibu itu jelek. Tetapi paradigmanya itu adalah kalau merah berarti itu yang menjadi
skala prioritas satuan pendidikan untuk diperbaiki di tahun berjalan atau tahun yang akan datang. Jadi fungsinya tidak lagi sebagai judgement, ya, tapi nanti yang merah tersebut atau yang salah tersebut akan diidentifikasi apa akar permasalahannya. Itu yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, Ibu Bapak, rapot pendidikan nanti tidak dalam posisi memeringkatkan satuan dan daerah. Walaupun di situ muncul kinerja satuan pendidikan Anda dibandingkan dengan di situ di sampingnya ada kinerja satuan pendidikan setara, kinerja satuan pendidikan nasional. Tapi posisinya tidak dalam untuk memeringkat satuan pendidikan Bapak Ibu, karena tidak ada peringkat di situ. Tidak ada misalkan dari 14.000 SMK se-Indonesia ini, ya, satuan pendidikan Bapak Ibu nomor keberapa, nomor 1000 sekian, tidak ada. Yang muncul itu adalah nanti kinerja satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian ada kinerja satuan pendidikan setara, dan ada yang kinerja satuan pendidikan tingkat nasional. Hanya untuk melihat saja posisi satuan pendidikan Bapak Ibu seperti apa. Itu untuk apa, Ibu Bapak sekalian? Untuk bahan refleksi sejauh mana capaian pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi ketika nanti nilai kinerja Ibu Bapak misalkan warnanya hijau, sementara di pendidikan setara itu warnanya kuning, berarti kan Ibu Bapak bisa merefleksikan diri, oh ternyata satuan pendidikan saya sudah lebih tinggi dari pendidikan yang setara. Atau misalkan nasionalnya sudah biru, oh berarti satuan pendidikan saya karena kuning, ya misalkan seperti itu, berarti masih jauh dari pendidikan secara nasional. Itu untuk refleksi saja Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, rapot pendidikan tidak dalam hal untuk membanding-bandingkan pencapaian yang tadi saya katakan, ya, tapi dijadikan bahan diskusi secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk membenahi yang merah ini, bagaimana caranya untuk meningkatkan yang warnanya kuning ini, bagaimana caranya untuk lebih tindak lanjutkan supaya yang warna hijau itu menjadi warna biru. Nah, posisinya ke arah sana Bapak Ibu, tidak dalam rangka membanding-bandingkan pencapaian, maupun ya mudah-mudahan rapot pendidikan ini juga tidak menjadi tambahan beban, karena tidak ada isi-isian yang Ibu Bapak lakukan. Rapot pendidikan tidak ada survei ataupun borang-borang yang harus Bapak Ibu isi, tapi lebih kepada potret ya Bapak Ibu ya, lebih kepada potret satuan Bapak Ibu yang memotretnya orang lain, ya, dan Bapak Ibu tidak tahu menau kapan akan dipotret, ya, apa yang harus disiapkan dalam rangka pemotretan itu Ibu Bapak tidak tahu. Yang jelas pada waktu yang ditetapkan Ibu Bapak itu dipotret oleh orang lain. Dalam hal ini adalah misalkan oleh warteknya atau timnya staf khusus Mas Menteri, ya, dipotret. Nah, nanti rapot pendidikan itu adalah hasil potretnya satuan pendidikan Bapak Ibu. Baik, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan perencanaan berbasis data ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, dan kemudian dilengkapi dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah itu diberikan kewajiban untuk melaksanakan evaluasi sistem pendidikan yang sudah dilaksanakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perencanaan berbasis data yang sekarang sedang akan kita laksanakan. Mengenai pasal-pasalnya silakan Ibu Bapak nanti dibaca, ya, ada pasal 28, 48, ya. Kalau di PP nomor 57, ada pasal 24, 26, 28 di Permendikbudristek nomor 9. Nanti silakan dibaca saja. Baik. Ibu Bapak sekalian, ini penting. Yang ini mohon untuk dipahami bersama. Ibu Bapak sekalian, rapot pendidikan tidak membuat survei sendiri yang diserahkan ke sekolah dan sekolah ngisi seperti kebiasaan tahun-tahun yang lalu. Tapi kembali saya katakan bahwa rapot pendidikan itu adalah potret yang dilaksanakan kepada satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah,
Bagaimana cara motretnya? Nah, cara motretnya itu melalui sumber data yang ditarik oleh mereka dan diolah oleh mereka menjadi rapot pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, sumber data mana yang ditarik? Pertama adalah pelaksanaan asesmen nasional, ya, yang biasanya yang tahun lalu dilaksanakan di bulan September, tapi kemudian bulan November berjalannya kalau tidak salah, Bapak Ibu sekalian. Asesmen nasional ini adalah untuk guru, untuk siswa, biasanya adalah 45 siswa, di mana yang 40 itu adalah yang utama dan 5 itu adalah cadangan. Dilaksanakan di situ kan ada survei karakter, ada AKM-nya, yaitu Bapak Ibu sekalian, dan ada survei lingkungan belajar yang juga ditanyakan kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini salah satu sumber data untuk membuat rapot pendidikan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati di laporan pendidikan nanti, kan di situ kan ada data tidak tersedia atau data belum selesai. Itu berarti asesmen nasionalnya ada kendala, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, data diambil dari Dapodik yang diupdate oleh Ibu Bapak setiap tahunnya, yang biasanya cut off untuk pertengahan ini kan adalah bulan September ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti bagian data dari Dapodik itu akan menjadi data yang diolah menjadi rapot pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian data yang mana lagi? Data pendidikan Kemenag. Ini bagi sekolah yang memang ada di bawah lindungan Kemenag. Bagi sekolah negeri yang di bawah Kementerian Pendidikan itu tidak mengambil data dari sini. Nah, kemudian berikutnya adalah platform digital guru dan kepala sekolah yang punyanya GTK, guru penggerak, sekolah penggerak, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, data-data itu bagian juga diambil menjadi bagian dalam rapot pendidikan. Ibu Bapak bisa dibayangkan ketika sekolah Ibu Bapak belum menjadi sekolah penggerak, ketika guru di sekolah Bapak tidak ada yang menjadi guru penggerak, itu kan berarti nilainya Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri. Nanti di hal GTK-nya akan muncul hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sumber data juga diambil dari transfer study-nya SMK terkait dengan lulusan ya Ibu Bapak sekalian. Transfer study-nya SMK ini terkait dengan lulusan, kebekerjaan lulusan, pendapatan lulusan, kepuasan dunia kerja atau mitra kerja SMK, itu datanya ada diambil dari transfer study SMK. Jadi kalau nanti misalkan rapot pendidikan Ibu Bapak terkait dengan kebekerjaan lulusannya ternyata merah, coba dilihat di transfer study yang diisi oleh Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Kemudian data berikutnya adalah data GTK dari GTK terkait dengan input data GTK yang biasanya di sekolah itu juga ada kan data guru baik ASN maupun P3K maupun yang GTT kan ada kan Ibu Bapak kita buat itu ya. Nah, data-data GTK itu diambil menjadi bagian dari sumber data untuk mengolah menjadi rapot satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah BPS ya. Biro Pusat Statistik ini juga datanya diambil ya, surveinya diambil menjadi bagian dari rapot pendidikan Ibu Bapak sekalian. Nah, data-data ini dan lain-lain itu berarti kan masih ada data-data lain yang tidak disampaikan di sini yang mereka diambil datanya ya untuk diolah menjadi rapot pendidikan. Dari sini saja Ibu Bapak sekalian, kan kita bisa memahami bahwa tidak ada sekolah mengisi survei rapot pendidikan karena datanya diambil dari data yang sudah ada di portal-portalnya yang tadi saya sebutkan. Jadi satuan pendidikan tidak ngisi Bapak Ibu sekalian. Ya, maka saya katakan tadi rapot pendidikan itu adalah potret. Kan timnya ngambil dari asesmen, ngambil dari Dapodik, ngambil dari data GTK, ngambil dari transfer study-nya SMK. Diolah menjadi satu menjadi rapot pendidikan. Bapak Ibu kan tinggal nerima saja. Oh, begitu. Rapot pendidikan satu pendidikan satu seperti itu hasilnya. Nah, kan berarti kan itu adalah potret Ibu Bapak sekalian. Ya. Nah, terkait dengan kapan nanti dipotretnya kan kita tidak tahu. Mungkin pada saat ibunya baru bangun tidur, masih pakai daster, belum gosok gigi, belum mandi, ternyata waktunya dipotret. Ya berarti potretnya ya seperti itu, pakai daster, belum
mandi, belum gosok gigi dan seterusnya ibu bapak sekalian. Tapi kalau misalkan bapak-bapaknya misalkan nih, mohon maaf nih, sudah bangun, sudah mandi, sudah pakai jas, misalkan rapi, kemudian pada saat itu ternyata dipotret, ya itulah potretnya. Jadi nanti ibu bapak, nanti lihat rapot pendidikan bapak ibu sekalian, kalau ada yang tidak sesuai atau belum sesuai, mohon maaf, itu adalah potret. Jadi ketika dipotret barangkali pada saat itu sekolah ibu masih atau sekolah bapak masih dalam posisi seperti itu. Jadi tidak usah berontak, tidak usah protes, ya, terima saja pada saat nanti dilihat, oh itulah potret satuan pendidikan bapak ibu. Nah, dari data itu diolah menjadi profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah, yang dari profil itu nanti ibu bapak breakdown-nya secara terincinya muncul rapot satuan pendidikan dan rapot pendidikan daerah. Nah, rapot satuan pendidikan dan pendidikan daerah ini dapat dijadikan bahan evaluasi internal, ya, oleh sekolah dalam rangka membuat siklus perencanaan, rencana kerja tingkat sekolah atau satuan pendidikan. Kalau Pemda berarti kan akan dijadikan bahan evaluasi diri dalam siklus perencanaan untuk menyusun rencana kegiatan pemerintah daerah. Nah, nanti Bapak Ibu dalam tindak lanjut ke depan mungkin juga ini menjadi bahan evaluasi eksternal terkait dengan apa? Dengan akreditasi kalau di satuan pendidikan atau reakreditasi satuan pendidikan. Ketika akreditasi satuan pendidikan Ibu Bapak selesai pada tahun 2022 misalkan, mungkin saja ya rapot pendidikan itu akan menjadi bagian penilaian dari tim akreditasi BAN ini untuk melihat dan menilai kembali akreditasi satuan pendidikan Bapak Ibu. Apakah tetap di posisi A atau B, atau dari A mungkin turun ke B karena lihat rapot pendidikannya seperti itu. Nah, demikian juga dengan pemerintah daerah. Jadi nanti akan muncul sebagai bagian dari evaluasi eksternal dalam rangka memberikan pelayanan, standar pelayanan minimal bagi pemerintah daerah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini paradigmanya di sini. Jadi sumber datanya diambil dari AN, Dapodik, ya, Terus Study, platform guru, ya, kepala sekolah, data GTK, BPS dan lain-lain. Nanti muncul rapor pendidikan yang akan dilaksanakan oleh kita menjadi perencanaan berbasis data. Ini Ibu Bapak, ini paradigma yang pertama, bahwa single source of data. Rapot pendidikan adalah satu-satunya data yang dijadikan dasar oleh Bapak Ibu dalam menganalisis, merencanakan, dan menentukan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Tidak ada data yang lain. Maka disebut single source of data. Satu-satunya data yang harus Ibu Bapak analisis dalam rangka menyusun perencanaan dan perbaikan tindak lanjut pada peningkatan kualitas di satuan Bapak Ibu. Single source data ini juga berlaku untuk Pemda, ya. Jadi Pemda dalam rangka merencanakan standar pelayanan minimal, rencana kerja pemerintah daerahnya terkait dengan bidang pendidikan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, maka Pemda akan menjadikan rapot pendidikan menjadi satu-satunya data yang mendasari analisis perencanaan dan tindak lanjut. Pun demikian dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat akan menyusun rencana strategis pendidikannya, itu akan mendasarkan program kegiatannya kepada single source of data ini, Ibu Bapak sekalian. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah paradigma yang pertama ini maksud saya adalah begini. Dulu ya, bukan dulu ya, tahun 2022 lah, bukan 2021 lah Bapak Ibu sekalian. Ya, kebetulan saya mendapatkan tugas juga untuk mendeteksi terkait dengan rencana roadmap, ya, rencana strategis dari Dinas Pendidikan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan ternyata itu juga cukup mengkritik bagi saya
ternyata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu hanya 4 provinsi saja yang rencana strategisnya merujuk kepada rencana strategis kementerian. Nah, dari situ saya membenarkan sebuah pemahaman bahwa antara Kementerian Pendidikan dengan Dinas Pendidikan saja rencana strategisnya tidak selaras dan tidak sejalan. Artinya kementerian maunya ke barat, dinas pendidikannya maunya ke timur. Itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi dinas pendidikan dengan satuan-satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Saya yakin, Pak, ya, pasti juga saya katakan mungkin ya berdasarkan hal data-data yang saya temukan, mungkin, bukan mungkin ya, rencana kerja sekolah itu mungkin juga tidak selaras dengan rencana kerjanya dinas pendidikan. Gitu. Nah, kalau semuanya seperti ini, bagaimana bisa bertemu pada satu titik? Itu kan pertanyaan begitu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bisa bertemu dalam satu titik? Orang Kementerian Pendidikannya dia berjalan ke barat, kemudian dinas pendidikannya dia berjalan ke selatan, satuan pendidikannya berjalan ke utara. Kapan bertemunya? Kapan mau meningkatnya pendidikan yang ada di Indonesia? Karena banyaknya apa? Banyaknya sumber data yang berbeda-beda tadi, yang beragam tadi. Tapi harapannya paradigma yang baru ini Bapak Ibu sekalian, dengan adanya rapor pendidikan yang merupakan satu-satunya data yang menjadi landasan dari Kementerian Pendidikan, dari Dinas Pendidikan pemerintah daerahnya, dari satuan pendidikan dalam merencanakan perencanaan peningkatan kualitas pendidikan, masa sih akan berbeda? Kan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan misalkan semua orang di sini memandang Bu Ella, mohon maaf Bu Ella disebut namanya, memandang Bu Ella, satu yang dipandangnya, kan semuanya pasti akan memberikan gambaran yang sama. Bahwa Bu Ella itu ya cantik, kemudian berpakaian seperti apa, menggunakan kacamata, berkerudung, kan tidak mungkin berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah ini paradigmanya. Maka mudah-mudahan ini adalah satu hal yang positif yang kita berharap bisa dilaksanakan ke depan, sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan pendidikan di Indonesia akan meningkat karena sumber data yang dijadikan dasar pembuatan perencanaan itu hanya satu, dan itu dilihat oleh semuanya secara bersama-sama. Ini paradigma yang pertama Ibu Bapak sekalian. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, ya, raport pendidikan ini juga adalah sebagai alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar, output yang dilihatnya. Ya, nanti ada paradigma kedua nanti di depan yang akan kita bicarakan terkait dengan nomor 2 ini. Ini juga instrumen yang digunakan untuk evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Ya, karena raport pendidikan ini kan mulai dari setiap jenjang level pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, ya, maupun tadi disampaikan untuk yang pihak eksternal juga seperti itu. Yang keempat, profil pendidikan menjadi sumber data untuk perencanaan di tingkat satuan pendidikan dan daerah, tadi yang saya katakan. Kemudian instrumen yang meringankan beban administrasi karena tidak ada lagi borang atau aplikasi atau survei yang Ibu Bapak isi di satuan pendidikan maupun di daerah. Jadi bentuknya potret saja, tidak usah ngisi apapun, tiba-tiba oh sudah ada potretnya, seperti itu potretnya. Dan ini meringankan beban administrasi satuan pendidikan. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, nah kita mulai merujuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Karena Indonesia memiliki standar nasional pendidikan di peraturan pemerintah nomor 57 tadi, apa kaitannya antara 8 standar nasional pendidikan dengan perencanaan berbasis data, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu Bapak, saya sampaikan bahwa perencanaan berbasis data ini merupakan kristalisasi dari 8 standar nasional pendidikan, di mana kita mengenal ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, breakdown dari SKL ini ke dalam perencanaan berbasis data melalui 2 dimensi. Itu ada dimensi A terkait dengan mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, dan dimensi B terkait dengan pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini sesuai dengan kebijakan yang di awal, bahwa visi pendidikan Indonesia itu menjamin
mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik yang kepada kompetensi dan karakter, juga menjamin adanya pemerataan pendidikan yang bermutu, yang termarginalkan itu sekarang tidak ada. Nah, SKL di breakdown ke dalam perencanaan berbasis data itu melalui dimensi A dan dimensi B. Kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan di breakdown dari keempat standar ini ke dalam perencanaan berbasis data melalui dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran, dan dimensi E terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk standar pengelolaannya. Nah, kemudian untuk standar nasional pendidikan yang standar GTK, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana itu di breakdown ke dalam perencanaan berbasis data melalui dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK, dan dimensi E, pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Itulah kenapa dimensi E ini memanjang dari tengah ke ujung, Ibu Bapak sekalian. Kemudian ini paradigma kedua. Selain tadi yang saya katakan paradigma pertama itu adalah single source of data. Ini paradigma kedua yang harus kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Di teori-teori ataupun di kegiatan kontekstual di satuan pendidikan Ibu Bapak masing-masing, ketika kita melaksanakan alur manajemen, itu kan selalu diawali dengan input, proses, output, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan di alur bisnisnya SMK yang tahun kemarin di penjaminan mutu SMK kemarin tahun 2020-2021, kita kan bahkan sudah berbicara terkait dengan input, proses, output, outcome, impact. Bahkan sampai 5 urutannya seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, di perencanaan berbasis data ini kita balik paradigmanya. Ya, kita tidak bicara di input, proses, output, tapi kita balik paradigmanya menjadi kita bicara di awalnya adalah output dulu. Output, proses, input. Pemahamannya apa? Karena kita akan merefleksikan dan mencari akar masalah. Jadi akar masalah itu muncul ketika hasilnya sudah ada. Maka paradigma kedua di dalam perencanaan berbasis data ini, Ibu Bapak sekalian, kita berawal dari output. Mengapa literasinya rendah? Mengapa kok lulusannya tidak terserap? Mengapa kok gurunya tidak memiliki sertifikasi? Mengapa kok kualitas pembelajarannya tidak bagus? Nah, ya. Nah, nanti dicari akar masalahnya di prosesnya. Kalau misalkan siswanya tidak terserap, bagaimana proses pembelajarannya? Bagaimana guru sebagai pengajarnya itu seperti apa mengajarkan kompetensi kepada anaknya? Nah, ini paradigma kedua. Jadi berawal dari output, kemudian nanti proses dan input, yang di sana ada 5 dimensi yang merupakan kristalisasi dari 8 standar nasional pendidikan. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, ini pemahaman saja bahwa 5 dimensi itu nanti masing-masing dimensi akan memiliki indikator level 1. Jadi nanti dimensi A punya indikator level 1-nya berapa, dimensi B punya level indikator level 1-nya berapa. Nah, kemudian masing-masing indikator level 1 akan memiliki indikator level 2. Tapi tidak semua indikator level 1 memiliki indikator level 2. Tergantung kepada mana? Tergantung kepada data yang ingin digali. Tergantung kepada keluasan data yang memang ingin disajikan dalam rapot pendidikan. Jadi indikator level 1 sebagian memiliki indikator level 2, sebagian juga ada yang tidak memiliki indikator level 2. Sama juga dengan indikator level 2, sebagian ada yang memiliki indikator level 3, sebagian juga ada yang tidak memiliki indikator level 3. Jadi sampai sekarang masih pada tataran sampai kepada level 3 Bapak Ibu sekalian urutannya. Ini pemahaman saja. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah terkait dengan masalah rapot pendidikan di SMK nih, yang kita sekarang lebih fokus lagi. Ketika di SMK, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan alur output, proses, input, ya,
nanti dimensi A dan dimensi B-nya, dimensi A terkait dengan mutu dan relevansi hasil belajar murid, B-nya pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini nanti output yang dilihatnya adalah kualitas capaian pembelajaran siswa. Sementara dimensi D itu adalah kualitas proses belajar siswa, mutu dan relevansi pembelajarannya seperti apa. Ya, nah nanti di bawahnya juga ada pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kemudian di input juga nanti akan kita berbicara terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Nah, yang kita lihat nanti kompetensi dan kinerja GTK-nya, kemudian pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Ya, ini terjemahan dari yang tadi juga. Nah, kemudian ini lebih lengkap lagi Bapak Ibu sekalian. Di dimensi A, di mutu dan relevansi hasil belajar raport pendidikan Dasmen itu ada 6 indikator level 1. Ya. Ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, penyerapan lulusan, pendapatan lulusan dan kompetensi lulusan. Tapi di raport pendidikan yang November 2001 kemarin atau yang sekarang nanti Ibu Bapak unduh, sementara baru kepada dimensi A1 literasi, dimensi A2 numerasi, dan dimensi A3 indeks karakter. Yang A4 penyerapan lulusan, A5 pendapatan lulusan, dan A6 kompetensi lulusannya di satuan pendidikan tidak ada. Tapi adanya di pemerintah daerah. Karena sumber data yang dipakainya adalah data BPS. Karena BPS itu tidak bicara satuan pendidikan, tapi dia bicaranya wilayah, kecamatan, kabupaten, provinsi. Sehingga A4, A5, A6 untuk yang raport pendidikan versi saat ini tidak ada di satuan pendidikan, dia adanya di pemerintah daerah. Dan ini yang sedang kita sarankan, yang sedang kita upayakan untuk dimunculkan di raport pendidikan di versi yang akan datang, bahwa A4, A5, A6 ini adalah ruhnya SMK. Bagaimana penyerapan lulusannya, bagaimana pendapatan lulusannya, bagaimana kompetensi lulusannya ini, kepuasan pelanggan juga, mitra kerja juga di sini ditanyakan. Ini adalah ruhnya SMK. Sehingga kami di tim DIT SMK ini sangat mendorong dan sangat memaksa ya kepada tim staf khusus Mas Menteri agar A4, A5, A6 ini menjadi konsumsinya SMK. Maka nanti mungkin akan ada perubahan dari segi basis data yang nanti akan diambil. Kita berharap tidak lagi berdasarkan BPS, tapi berdasarkan kepada tracer study-nya SMK, sehingga data-data ini bisa muncul di satuan pendidikan. Nah, kemudian Ibu Bapak terkait dengan dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini mulai dari kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, APK, APS, APM-nya. Ini semuanya tidak ada di satuan pendidikan karena ini adalah konsumsinya pemerintah daerah. Jadi yang dimensi D itu pasti tidak ada di satuan pendidikan karena dia murni ada di pemerintah daerah. Karena terkait dengan konsumsinya pemerintah daerah. Kemudian di dimensi D ada 17 indikator level 1 Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kualitas pembelajarannya, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksionalnya, kemudian nanti ada kesenjangan iklim keamanan sekolah, ini nanti adanya di pemerintah daerah, di satuan pendidikan tidak ada. Iklim kesetaraan gender ada di satuan pendidikan, tapi kesenjangan iklim kesetaraan gender tidak ada di satuan pendidikan, adanya di pemerintah daerah. Iklim kebinekaan ada di satuan pendidikan, mohon maaf. Kesenjangan iklim kebinekaannya tidak ada, adanya di pemerintah daerah. Sampai kepada link and match-nya dengan dunia kerja D17 ini Ibu Bapak sekalian. Nanti yang ini ya kita memaksa kepada tim staf khusus Mas Menteri untuk yang link and match-nya dengan dunia kerja untuk SMK ini ada kurang lebih 60 item pertanyaan yang ditanyakan melalui survei lingkungan belajar yang nanti akan diisi oleh kepala sekolah, oleh guru maupun oleh siswa. Nah, nanti arahannya nanti ini ada di raport pendidikannya SMK. Ini dimensi D Bapak Ibu sekalian. Nah,
Dimensi C ini terkait dengan proporsi GTK bersertifikat, proporsi GTK penggerak, pengalaman pelatihan guru, nilai UKG, kehadiran guru di kelas, indeks distribusi guru, pemenuhan kebutuhan guru, dan proporsi GTK di SMK yang bersertifikat kompetensi. Ini dimensi D. Kemudian dimensi E itu adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Indikator level satunya ada di 4 indikator level 1, antara lain adalah partisipasi warga sekolah, komite orang tua misalkan, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan. Ini 5 dimensi dan indikator level satunya yang kami jelaskan Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya Ibu Bapak sekalian, ke semua indikator tersebut nanti Ibu Bapak sekalian akan muncul warna-warna yang tadi saya sempat sampaikan di depan. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, kesemuanya nanti Ibu Bapak diidentifikasi, direfleksikan, mencari akar masalah, kemudian dibenahi dengan memunculkan solusi permasalahannya. Ini semuanya terkait seperti gambaran seperti ini Bapak Ibu.